Pernahkah kalian merasa seolah-olah dunia berada di atas pundak kalian? Ketika pagi hari dimulai dengan alarm berdering, tetapi sebelum sempat menghirup kopi pertama, pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran. Apakah hari ini proyek akan lancar? Bagaimana jika atasan tiba-tiba memajukan deadline? Bagaimana jika presentasi saya gagal dan membuat tim kecewa? Energi yang seharusnya digunakan untuk produktivitas justru terkuras habis oleh bayangan ketidakpastian. Aku pun pernah mengalami itu. Dulu, setiap kali pekerjaan menumpuk, hati terasa gelisah, tidur tak nyenyak dan pikiran terus memutar skenario terburuk. Sampai suatu hari, aku menemukan dua kunci ketenangan. Satu dari filsafat kuno Stoicisme, dan satu lagi dari ajaran Islam yang telah lama ku kenal, namun baru ku berikan makna lebih dalam. Stoicisme adalah aliran filsafat yang lahir di Yunani pada abad ke-3 SM, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Zeno dari Citium, Epictetus, dan penerusnya Marcus Aurelius. Inti ajarannya adalah bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin dengan mengendalikan pikiran kita, bukan dunia di luar kita. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi filsuf terkemuka, pernah menyatakan, "Some things are up to us and some things are not up to us." Apa maksudnya? Segala hal dalam hidup bisa kita bagi menjadi dua. Hal-hal yang berada dalam kendali kita, nilai, niat, sikap, dan usaha, serta hal-hal yang berada di luar kendali kita, keputusan orang lain, kondisi pasar kerja, atau hasil akhir proyek. Dalam praktek kerja kantoran misalnya, kita bisa mengontrol sejauh mana persiapan sebelum meeting, bagaimana menyusun slide yang jelas, berlatih presentasi, dan merencanakan jawaban atas kemungkinan pertanyaan. Namun, kita tidak bisa mengontrol apakah rekan kerja akan menanggapi dengan baik, apakah atasan akan memuji, atau apakah proyeksi pasar akan berubah. Ketika kita memusatkan energi hanya pada aspek yang bisa kita kendalikan, stres berkurang drastis. Dalam Islam, kita mengenal istilah ikhtiar, usaha, dan tawakal, berserah diri. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Qs At-Tolak 3. Ini seperti dua sisi dari dikotomi kontrol. Kita berusaha semaksimal mungkin sesuai kapasitas dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ikhtiar bukan berarti kita pasrah tanpa bertindak. Sebaliknya, itu panggilan untuk bekerja keras, berdoa, serta memohon pertolongannya. Setelah usaha, kita bertawakal, yakin bahwa Allah sebagai sebaik-baik perencana akan mengatur sebaik-baiknya. Ketika deadline proyek dipercepat, kita bisa merencanakan ulang jadwal, menambah jam kerja, atau meminta bantuan tim. Semua itu adalah ikhtiar. Jika akhirnya hasilnya berjalan lancar, kita bersyukur. Jika tidak sesuai harapan, kita percaya bahwa Allah punya hikmah di baliknya. 1. Epictetus. Some things are up to us and some things are not up to us. Islam. Qs. Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Keduanya mengingatkan kita bahwa batas kemampuan adalah nyata. Kita hanya bisa dikatakan gagal jika kita tidak melakukan apa yang berada dalam kendali kita. 2. Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hadis, HR Muslim. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Kekuatan batin datang dari kendali pikiran dan usaha yang sungguh-sungguh. Mengeluh tidak akan mengubah dunia, tetapi pikiran positif dan kerja keras bisa membuka pintu rezeki. 3. Seneca. We suffer more often in imagination than in reality. Islam. Qs. At-Tolak 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
banyak rasa takut dan cemas yang sebenarnya tidak beralasan. Seringkali masalah terasa lebih besar di pikiran daripada kenyataan. Bayangkan seorang pegawai bernama Rina. Setiap Senin, dia duduk di mejanya dengan beban tugas yang menumpuk. Dia khawatir proyek klien gagal, takut kena omelan atasan, dan was-was jika gajinya dipotong. Akibatnya, ia begadang hampir setiap malam, tubuhnya lemas dan konsentrasinya menurun. Suatu hari, Rina membaca buku Epictetus dan hadis tentang tawakal. Ia mulai mencatat 2 kolom di pagi hari. Kolom, bisa saya kontrol, berisi persiapan presentasi, manajemen waktu, dan komunikasi tim. Kolom, tidak bisa saya kontrol, berisi reaksi klien, sentimen pasar, dan keputusan atasan. Setiap kali stres datang, ia berhenti dan bertanya, apakah ini ada di kolom kontrol saya? Jika iya, ia fokus menyelesaikan. Jika tidak, ia berdoa dan mengingat ayat-ayat yang menenangkan. Dalam beberapa minggu, Rina merasa lebih ringan, produktivitas meningkat, dan malamnya pun bisa tidur nyenyak. 1. Pagi hari, mulailah dengan niat dan doa. Ucapkan, Ya Allah, aku berusaha dengan sebaik-baiknya, dan hasilnya aku serahkan kepadamu. Tuliskan 3 hal yang bisa kamu kontrol hari ini. 2. Siang hari. Saat bekerja, jika rasa cemas muncul, tarik nafas dalam dan ulangi kutipan stoik atau ayat yang relevan. Misal, Epictetus, Some things are up to us. 3. Sore hari. Review hari itu. Apa yang berjalan baik, apa yang tidak. Fokus pada pelajaran dan usaha yang telah kamu lakukan. 4. Malam hari. Renungkan dan bersyukur. Baca ayat Al-Quran pendek atau zikir, lalu tidur dengan hati tenang. Ketenangan bukanlah bebas dari masalah, tetapi kemampuan untuk tetap tegar di tengah gelombang. Stoicisme dan Islam sama-sama mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan berserah pada kekuasaannya. Mulai praktik hari ini dan rasakan perubahan pada hati dan pikiran kamu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis juga di komentar pengalamanmu saat menerapkan prinsip ini.